Pahlawan-pahlawan Daud versi Kitab Tawarik pasal yang ke-11, saya mendapat ada 53 nama di sana yang tercatat. Tapi tenang teman-teman, kita tidak akan membahas 53 nama itu karena mungkin akan sangat lama. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dengan setia dari video pertama, video kedua, sampai video yang ketiga, yaitu per 1, per 2, per 3. Video kali ini kita akan membahas tentang pahlawan-pahlawan Daud. Pahlawan-pahlawan Daud ini adalah orang-orang penting yang ada di samping atau di belakang Daud dalam suksesnya Daud menjadi raja. Meski kita tahu bahwa ketika Daud menjadi raja oleh karena ketetapan Allah, tapi kita tidak bisa pungkiri orang-orang di sekelilingnya dipakai oleh Tuhan juga untuk membawa Daud meraih kemenangan demi kemenangan dalam peperangannya. Pahlawan-pahlawan Daud versi Kitab Tawarik pasal yang ke-11, saya mendapat ada 53 nama di sana yang tercatat. Tapi tenang teman-teman, kita tidak akan membahas 53 nama itu karena mungkin akan sangat lama. Kita akan membahas ada 5 nama sebagai pahlawan yang Bang Kepo anggap perlu dibahas dalam video kali ini. Tapi yang pertama ini saya akan membahas langsung 3 nama. Karena 3 nama ini masuk dalam satu istilah, yaitu istilah Triwira. Apa itu Triwira? Triwira adalah kepala pasukan 30 orang yang dipimpin oleh 3 orang. Jadi ketiga orang ini memimpin 30 pasukan. Ketiga orang ini juga dianggap orang yang mumpuni. Nah teman-teman, jadi ketiga orang ini dianggap berjasa dan mereka dikatakan memiliki kemampuan yang luar biasa karena mereka juga memiliki perawakan yang sangat gagah perkasa dicatat di sana. Nah, siapakah orang-orang yang terdiri dari Triwira ini? Mereka adalah Yasobam bin Hakmoni, Eliezer anak Dodo, dan Abisai adik Yoab. Mereka bertiga ini adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Daud. Apa aja sih prestasi yang mereka lakukan? Nah, yang pertama kita akan melihat prestasi apa yang dilakukan oleh Yasobam bin Hakmoni. Yasobam Hakmoni ini pernah melakukan peperangan yang sangat dahsyat dan dia memenangi perang itu. Dia memenangi peperangan sekali pertempuran melawan 300 orang. Bayangin, dengan dia mengayunkan tombaknya kepada 300 orang dalam satu pertempuran, dia memenangi peperangan itu. Nah, ini prestasi yang sangat hebat dan sangat disukai oleh Raja Daud. Yang kedua ada Eliezer anak Dodo. Eliezer anak Dodo ini adalah orang Ahohi. Dia pernah bersama-sama dengan Daud di Pasdamim. Ketika saat itu orang Israel atau tentara Israel menghadapi tentara Filistin. Nah, di sana mereka kedapatan dari beberapa tentara Israel ini takut menghadapi tentara Filistin. Akhirnya majulah seorang Eliezer anak Dodo ini sebagai pemimpin yang dipercayai. Nah, di sana itu terdapat ladang gandum untuk mereka lakukan peperangan, medan peperangan. Nah, dikatakan bahwa Eliezer anak Dodo ini memenangi pertempuran itu, yaitu pertempuran melawan orang Filistin, karena mereka dikehendaki oleh Allah dan mereka mendapatkan kemenangan atas izin Allah. Nah, dan dengan prestasi itu dia dikenal dengan pahlawan yang sangat kuat begitu. Lalu yang ketiga ada Abisai adik Yoab. Abisai adik Yoab ini kurang lebih sama seperti Yasobam ini tadi. Dia mengalahkan 300 pasukan musuhnya dalam satu pertempuran dengan mengayunkan tombaknya. Nah, dia menang di sana dan Tuhan mengharumkan namanya dan termasuk dalam 30 pahlawan yang disebutkan Daud begitu. Nah, yang keempat ada Uria. Nah, Uria ini sudah menjadi kisah yang sering diceritakan ya. Uria itu merupakan pahlawan yang sangat luar biasa bagi Daud. Harusnya Daud mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Uria sebagai pahlawannya.
Uria merupakan pahlawan Raja Daud saat melakukan peperangan. Dan dia ini adalah orang yang sangat totalitas ketika menjalankan tugasnya. Terbukti saat itu ketika Daud menyuruh dia bertemu dengan keluarganya, dia tidak melakukan demi menjalankan tugas yang harus dia jalankan. Nah, Uria ini juga terdapat atau dicatat dalam Matius pasal yang pertama. Dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, dengan loyalitasnya ini Uria dimanfaatkan oleh Daud dan dia dibunuh oleh rencana Daud sendiri. Uria terbunuh dalam medan perang. Memang tidak ada prestasi yang secara menonjol Alkitab mencatat. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Uria. Dia menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sebagai prajurit. Nah, loyalitasnya ini dikhianati oleh Raja Daud. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan sebagai pemimpin ya. Memanfaatkan bawahannya. Oke, sebagai catatan kita semua. Yang kelima ada Benaya bin Yoyada. Anak seorang yang gagah perkasa berasal dari Kabzeel. Prestasinya adalah ia menewaskan 2 pahlawan yang gagah perkasa dari negeri Moab. Bayangin, orang-orang Moab itu adalah orang-orang yang sangat gagah perkasa dan dia mengalahkannya. Bahkan dia dikatakan dia membunuh singa di lubangnya. Nah, bukankah dia seorang yang hebat dan luar biasa? Dia juga membunuh orang Mesir yang dikatakan perawakannya sangat tinggi. Dan tahu nggak, dia membunuh musuhnya dari Mesir ini dengan menggunakan senjata orang Mesir itu sendiri. Jadi dia membunuh musuhnya dengan senjata musuhnya. Jadi coba teman-teman bayangin, berarti kan ada upaya dia mengambil senjata musuhnya dan dia membunuh. Nah, prestasi ini yang membuat Daud kagum atas Benaya bin Yoyada ini. Dan dia dianggap penting dalam 30 pahlawan-pahlawan yang ada. Oke, itu saja dari video kali ini tentang pahlawan-pahlawan Daud. Pahlawan-pahlawan yang menyokong kemenangan demi kemenangan yang Daud rasakan dalam masa jabatannya. Jika ada request dari teman-teman tokoh Alkitab siapa lagi yang akan Bang Kepo bahas, silakan tulis di komen. Nanti kita akan bahas sama-sama. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video ini dan sudah mensupport channel ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.